Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan masuk pada materi profesi akuntan publik dan kode etik akuntan. Ya, ini sebagai tambahan saja dari saya dari presentasi yang sudah dilaksanakan dan sudah di-share juga untuk materi ini profesi akuntan publik dan kode etik akuntan. Nah, untuk profesi akuntan publik dan kode etik akuntan ya sudah dijelaskan oleh temannya tadi bahwa ada organisasi akuntan publik yang menaungi untuk akuntan ya, khususnya di bidang audit. Salah satunya itu IAPI, kemudian IAI, P2PK, KAP, KAP dan KJA ya. Sekarang kita lihat dulu apa itu IAPI. Nah, IAPI ini adalah sebuah asosiasi di mana ada seluruh akuntan yang tergolong akuntan publik itu bernaung di bawah lembaga tersebut. Ini kepanjangan dari Institut Akuntan Publik Indonesia, yaitu IAPI ya, atau dalam bahasa Inggrisnya Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Nah, kapan berdirinya IAPI ini? Ini sudah bisa saudara lihat di tahun 2007 tanggal 24 Mei ya. Itu resmi berdirinya di Indonesia. Dan sekarang dari perubahan organisasi IAPI ini sudah ditujukan, perubahan organisasi ini ditujukan dalam memenuhi persyaratan untuk masuk sebagai anggota International Federation of Accountants atau IFAC ya, yang di sana sudah diberikan diakomodasi untuk seluruh akuntan mengenai profesi dan etika akuntan publik. Nah, saat ini juga IAPI sudah bergabung sebagai member atau anggota dari IFAC. Nah, terkait dengan aturan untuk IAPI ini berdasarkan KMK, Keputusan Menteri Keuangan nomor 443 tahun 2011 tentang penetapan IAPI sebagai asosiasi profesi akuntan publik ya, di mana IAPI ini berwenang untuk melaksanakan ujian profesi ya, ujian profesinya di bidang akuntan publik. Dan juga sebagai penyusun dan penetapan standar profesional dan etika akuntan publik. Sekaligus ada menyelenggarakan PPL, program pendidikan berkelanjutan, serta review mutu dari akuntan publik itu sendiri. Nah, selanjutnya IAI. Nah, apa juga itu bedanya antara IAPI dengan IAI? Nah, kalau IAI ini kepanjangan adalah Ikatan Akuntan Indonesia ya. Kalau IAPI itu institut. Nah, jangan salah mengucapkan nantinya. Kalau IAPI itu Institut Akuntan Publik Indonesia. Kalau IAI adalah Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, itu perlu digarisbawahi. Ya, kalau IAI ini adalah organisasi atau lembaga yang menaungi seluruh profesi akuntan. Ya, kalau IAPI khusus untuk akuntan publik yang melakukan pekerjaan di bidang audit. Nah, kalau IAI itu menaungi seluruh profesi akuntan di Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Inggris sebutannya IAI ini adalah Institute of Indonesia Chartered Accountants ya. Ya, inilah yang menjadi lembaga atau asosiasi untuk seluruh akuntan yang ada di Indonesia. Nah, IAI juga menjadi satu-satunya wadah juga untuk profesi akuntan dalam melakukan praktik ya, tidak hanya sebagai akuntan publik tapi juga akuntan sektor privat, akuntan pendidik seperti saya ini sebagai dosen akuntan sektor publik, manajemen, pajak, forensik dan lainnya ya. Jadi ya ini menaungi seluruh profesi akuntan, tidak hanya akuntan publik. Nah, kapan berdirinya IAI ini? IAI ini didirikan pada tanggal 23 Desember 1957 ya, dengan tujuan di mana berdirinya ini dalam perkembangan akuntansi tentu harus ada yang membimbingnya. Nah, salah satunya adalah IAI ya, supaya nanti seluruh akuntan dapat mempedomani apa yang dilahirkan atau kebijakan yang dilahirkan oleh IAI. Dan juga untuk meningkatkan mutu dari akuntan itu sendiri, baik dari segi pekerjaannya maupun dari segi pendidikannya. Ya.
Dan juga IAI sama dengan IAPI itu juga sebagai anggota juga member dari IFAC International Federation of Accountants yang menaungi akuntan seluruh dunia, dan IAI juga sudah termasuk dalam anggotanya ya. Di mana sudah banyak ini anggotanya. 170 asosiasi profesi akuntan yang tersebar di 130 negara, satunya Indonesia. Nah, dengan sebagai anggota IFAC ini, IAI diharapkan memiliki komitmen untuk melaksanakan semua standar yang ada di IFAC, yang dilahirkan oleh IFAC dan diterapkan di Indonesia dan dalam melakukan mutu sebagai angkutan dan pekerjaannya dan pendidikannya di bidang akuntan ya. Nah, untuk saat ini IAI itu juga menjadi sekretariat permanen ya untuk AFA, untuk ASEAN-nya secara regional di Asia Tenggara. Nah, IAI Indonesia ini adalah sekretariat permanen untuk ASEAN Federation of Accountants. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga P2PK. Nah, apa itu P2PK? Nah, kepanjangannya adalah Pusat Pembinaan Profesi Keuangan ya. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan ini bisa terlihat di sudut bawah kanan itu adalah bagian dari Kementerian Keuangan, di mana P2PK ini bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan perumusan kebijakan terkait dengan pembinaan, pengembangan, pengawasan, serta pelayanan informasi atas profesi keuangan. Ya, jadi P2PK ini salah satu lembaga independen dari pemerintah Indonesia, dari Kemenku, di mana tugasnya ini adalah mengkoordinasikan dan melaksanakan ya untuk profesi akuntan secara umum. Ya, ini P2PK. Kemudian ada istilahnya KAP dan KJA. Nah, KAP ini singkatan dari Kantor Akuntan Publik. Kalau KJA, Kantor Jasa Akuntan. Ya, ini yang perlu saudara ingat. KAP ini, Kantor Akuntan Publik ini dia memberikan atau lembaga ini memberikan jasa assurance ya. Jasa assurance itu adalah di bidang audit, memberikan jaminan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan atau yang disusun oleh kliennya atau perusahaan itu sudah sesuai dengan standarnya. Ya, jadi KAP ini memberikan jasa asuransi. Beda dengan KJA. Kalau KJA, Kantor Jasa Akuntan, nah dia hanya memberikan jasa selain jasa audit. Nah, istilahnya jasa non assurance ya. Di mana jasa non audit ini seperti saudara ketahui itu bisa jadi jasa yang diberikan dari jasa pelaporan keuangan atau penyusunan laporan keuangan, kemudian jasa pajak, jasa lainnya yang terkait dengan akuntansi ya. Nah, itu yang diberikan oleh KJA. Nah, kantor jasa akuntan ini dia termasuk dari kompartemen dari IAI ya. Kompartemen IAI itu kan ada berapa? Salah satunya adalah KJA. Ada kompartemen untuk akuntan publik, kemudian untuk pendidik dan syariah, dan juga ada KJA. Nah, ini sudah bisa sudah lihat di link yang sudah saya share ini di bagian bawah. Kita lanjut. Nah, terkait profesi, kemudian etika profesi dan sertifikasi akuntan publik, nah ini yang sangat menarik ini. Nah, untuk profesi akuntan publik, karena kita mengikuti mata kuliah audit, tentu yang menjadi profesi untuk akhir dari mengikuti audit ini adalah akuntan publik ya, di mana akuntan publik ini sudah diatur oleh negara melalui Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Dan terkait sertifikasinya untuk akuntan publik ini diadakan oleh IAPI tadi ya, Institut Akuntan Publik Indonesia ya, di mana untuk mengikuti atau mendapatkan sertifikat dari IAPI ini, nah itu ada 3 tingkatan yang mesti dilalui supaya dapat memperoleh sertifikasi akuntan publik, atau istilahnya mendapat gelar nanti di belakang namanya CPA ya, Certified Public Accountant. Nah, ujiannya ini ada 3 tingkat, ada tingkat dasar, tingkat profesional, dan ujian penilaian kompetensi rekan perikatan audit. Nah, ini banyak tahap-tahapnya dan juga banyak biaya yang dikeluarkan nantinya untuk mendapatkan sertifikat ini. Nah, dengan mempelajari mata kuliah ini dan materi ini diharapkan nanti bisa saudara
mempertimbangkan untuk melanjutkan pendidikannya di bidang akuntansi, salah satunya adalah audit ya. Nah, kemudian selain CPA, nah ketika seorang melalui ujian CPA ini, nah itu bisa juga mendapatkan ASEAN Chartered Professional Accountant. Jadi secara di wilayah, artinya di Indonesia diakui CPA-nya, dan di Asia Tenggara juga diakui dengan mengikuti ASEAN Chartered Professional Accountant (ACPA) ya, sesuai dengan tahap-tahapan yang dilalui untuk mengikuti ACPA ini, ACPA ini. Oke. Kemudian untuk ketentuan fee audit ini berkaitan dengan biaya ya, biaya audit ya. Untuk biaya audit ini sudah diatur juga oleh IAPI nomor 2 tahun 2016 tentang penentuan imbalan jasa audit laporan keuangan. Kemudian kode etik akuntan profesional. Nah, sebelumnya kode etik akuntan profesional ini masing-masing akuntan itu memiliki. Nah, sejak tahun 2020 per 1 Juli, nah itu ada pembaharuan dari kode etik akuntan Indonesia yang dilakukan oleh asosiasi yaitu IAPI, kemudian IAI, IAMI, Institut Akuntan Manajemen Indonesia, dan juga P2PK untuk melakukan pembaharuan dari kode etik akuntan ini, di mana ada 5 bagian yang dikemukakan dalam buku pedoman untuk kode etik akuntan. Yang pertama, bagian 1 itu adalah kepatuhan terhadap kode etik. Kemudian yang kedua, akuntan yang bekerja di bisnis, akuntan yang berpraktik melayani publik, kemudian independensi dalam perikatan audit dan perikatan review, dan yang terakhir independensi dalam perikatan asuran selain perikatan audit dan perikatan review. Nah, untuk kode etik akuntan profesional ini sebenarnya sudah bisa diakses oleh seluruh akuntan. Mungkin beberapa yang tidak bisa diakses itu misalnya PSAK. PSAK itu hanya bisa diakses oleh anggota. Tapi kalau kode etik akuntan profesional ini semalam saya sudah mengakses, itu bisa diakses oleh seluruh yang bisa mengambil link dari kode etik akuntan profesional ini. Ini sudah diberikan untuk umum ya. Jadi semuanya memahami untuk akuntan bagaimana kode etiknya dalam melakukan pekerjaannya di bidang akuntan, kemudian akuntan publiknya, akuntan pajaknya, akuntan forensiknya, dan lain-lain ya yang terkait dengan profesi akuntan itu sendiri. Terusnya, nah ada istilahnya independen ya bagi akuntan publik dan juga internal audit. Nah, istilah independen kalau dalam bahasa Indonesia, independen itu kan berdiri sendiri ya. Nah, untuk akuntan ya, untuk seluruh profesi akuntan, independen ini mesti dijaga, mesti dilaksanakan ketika melaksanakan kegiatannya sebagai akuntan, profesionalismenya sebagai akuntan. Nah, dalam teorinya, independen ini ada 3. Independen in appearance, kemudian independen in fact, dan independen in mind. Nah, apa bedanya ketiganya ini? Kalau independen in appearance, appearance ini artinya posisi akuntan itu berada di luar organisasi, artinya dia pihak eksternal. Nah, kalau dia pihak eksternal berarti tentu dia tidak mempunyai kepentingan terhadap struktur organisasi atau klien yang akan diauditnya, ya, atau klien yang akan diperiksanya untuk laporan keuangan. Kalau independen in fact itu ada secara faktanya ya, kenyataannya atau seharusnya akuntan itu independen, tidak memihak, berdiri sendiri ya. Nah, itu artinya in fact. Kalau independen in mind itu artinya dalam niatnya, istilah niatnya, kemudian dalam pikirannya itu mesti diterapkan ketika melakukan pekerjaannya. Jadi secara umum untuk melakukan pekerjaan profesionalnya sebagai akuntan itu di kode etik profesional akuntan itu biasanya disebut dengan independent in fact dan independent in mind ya. Kalau appearance ini sudah jelas karena dia bagian luar atau eksternal dari perusahaan. Nah, jadi
ketiga-tiganya ini mesti diterapkan oleh akuntan ketika melakukan pekerjaannya ya. Ini perlu digarisbawahi. Nah, ada istilahnya dilema etika. Ya, dilema etika ini apa? Ini situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana harus membuat keputusan tentang perilaku seperti apa yang tepat dilakukannya. Artinya ini ada keraguan-raguan ya, keraguan-raguan ketika dia memutuskan untuk melakukan apakah A atau B dengan dua pilihan atau berbagai macam pilihan dan juga berbagai macam konsekuensinya. Nah, ini yang akan dihadapi oleh auditor atau akuntan ketika dihadapkan situasi ini, namanya dilema etika. Ya. Auditor ini mungkin saja dilemanya itu kebanyakan pada umumnya itu pada bagian independen dan integritas. Nah, ini selalu terjadi dilemanya. Independennya ini bisa jadi karena misalnya perusahaan atau klien yang diperiksanya atau diauditnya itu mengiming-imingi misalnya dengan beberapa yang bisa membuat keputusan si auditor menjadi opininya wajar dengan tanpa pengecualian. Ya. Dan integritasnya artinya komitmennya terhadap pekerjaannya. Bisa jadi dia ingin si auditor seharusnya melakukan pemeriksaan kas ya karena si klien meminta untuk tidak usah diperiksa yang lainnya saja. Nah, itu juga menjadi unsur keraguan-raguan nanti terhadap keputusan si auditor terhadap pelaksanaannya ya, pelaksanaan auditnya. Nah, hal ini juga akan menimbulkan konflik ya. Konflik auditnya seperti apa? Konflik auditnya bisa kepada temannya, teman si auditor, atau kepada kantor akuntan publik, atau kepada dirinya sendiri. Ya, nah karena situasi dilema ini akan memberikan banyak konflik nantinya yang akan menghasilkan keputusan yang bisa menghasilkan keputusan yang tidak sesuai atau tidak sebenarnya. Nah, inilah yang akan dihadapi oleh auditor di lapangan nantinya untuk melakukan pemeriksaan dan akan bersinggungan nanti dengan etika ya, karena etika ini sangat diterapkan atau sangat harus dilakukan ya, karena untuk melakukan pekerjaan secara profesional tentu harus mempertimbangkan yang baik dan buruk ya. Jadi untuk mengunci keputusan yang sesuai dengan seharusnya tentu harus ada kode etik yang mesti dibaca, dipahami dan dilaksanakan oleh auditor di lapangan ya. Nah, itulah yang menjadi dilema etika bagi auditor. Kemudian, nah apa alasan utamanya ketika auditor ini bertindak tidak etis? Nah, ini dikatakan standar etika seseorang itu berbeda dengan standar etika yang berlaku di masyarakat. Nah, misalnya ini, untuk berenang tentu memakai pakaian renang ya. Nah, cocok enggak pakai renang ini kita pakai ketika saudara pergi ke mall atau ke pasar? Nah, itu kan ada standarnya. Nah, inilah yang menjadi alasan seseorang untuk bertindak tidak etis. Standar etikanya itu berbeda dengan standar yang berlaku di masyarakat. Dan juga seseorang itu memilih untuk bertindak egois karena keegoisannya ya, karena apa sih, so what, saya salah apa, saya menginginkan ini, saya menginginkan itu, tidak ada hubungannya dengan orang lain, tentu dia memilih untuk bertindak egois ya. Karena bertindak egois ini ada rasionalisasi yang dilakukan, pembenaran ya, pembenaran terhadap dirinya sendiri dari perilakunya yang tidak etis ya. Metode rasionalisasi itu bisa jadi karena semua orang melakukannya, artinya si A dia pernah berbuat seperti itu. Nah, saya juga dong. Nah, itulah yang menyebabkan rasionalisasinya. Atau dalam si A membuat dokumen ini seperti ini. Nah, saya seperti ini juga dong. Nah, itu yang menyebabkan metode rasionalisasi ini dilakukan oleh orang atau pihak-pihak yang menginginkan pembenaran terhadap dirinya.
Kemudian ada jika melakukan hal salah menurut hukum itu hal tersebut etis. Nah, kemudian kalau ada penemuan tentu ada konsekuensinya. Kalau ada dilakukan tindakan tidak etis tentu ada konsekuensinya. Dia melakukan seperti itu. Nah, itu yang menjadi dilema bagi auditor, ada pembenaran terhadap dirinya sendiri. Nah, ini yang perlu dipahami oleh auditor untuk membaca dan memahami dan melaksanakan kode etik tersebut. Nah, untuk menyelesaikannya, dilema etika itu ada 6 langkah. Nah, ini sudah saya buat di slide-nya. Silakan saudara baca. Ini bisa dilakukan secara mandiri. Bagaimana menyelesaikan dilema etika untuk menyelesaikan dilema etika supaya tidak mempengaruhi keputusan dalam audit nantinya. Nah, ini sih bisa saudara baca di secara mandiri. Nah, kemudian ada istilahnya standar profesional akuntan publik (SPAP) dan International Standard on Auditing, ya. SPAP itu adalah standar pemeriksaan, ya. Standar pemeriksaan ini adalah standar akuntan untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Beda dengan PSAK, ya. Kalau PSAK itu adalah standar penyusunan laporan keuangan. Nah, kalau di Indonesia SPAP untuk standar pemeriksaan, kemudian kalau PSAK itulah standar penyusunan laporan keuangan. Nah, kalau internasionalnya apa? Secara internasional namanya itu adalah ISA, ya, International Standard on Auditing untuk standar pemeriksaannya. Sedangkan penyusunan laporan keuangan standarnya itu mengacu kepada IFRS, International Federation Reporting International Financial Reporting Standard, ya. Nah, itulah yang menjadi acuan oleh akuntan, ya, akuntan publik dan akuntan keuangan untuk menyusun laporan keuangan dan juga melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Nah, ini yang perlu dipahami, ya. Ada 10 standar audit di mana ada 3 pembagiannya yang harus dilaksanakan oleh auditor. Ya, ada 10, ya. Ingat, itu ada 10 standar audit. Terbagi 3, ada standar umum, standar pekerjaan lapangan, kemudian standar pelaporan, ya. Standar umum yang itu ada 3 terkait dengan si auditor atau akuntan itu sendiri, ya, akuntan publik itu sendiri. Untuk melaksanakan audit tentu harus memenuhi standar yang dasar dulu, ya. Standar dasarnya itu yang pertama, audit itu harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup. Berarti ada basic pendidikan atau basic pengalaman dia sebagai auditor, ya, terkait dengan keahliannya atau pelatihan-pelatihan yang pernah dilaksanakan terkait dengan kompetensinya sebagai auditor. Kemudian ada dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Nah, jadi independensi ini perlu dilaksanakan oleh auditor dan dipahami, ya, supaya nanti tidak mempengaruhi terhadap opini atau laporan auditnya. Nah, kemudian dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor itu wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Ya, jadi harus memiliki profesionalisme dalam pelaksanaan audit. Kemudian standar pekerjaan lapangan itu pekerjaannya harus direncanakan sebaik-baiknya, dan jika digunakan asisten tentu harus ada supervisi untuk asistennya, ya. Kemudian untuk pekerjaan lapangan tentu juga auditor memahami bagaimana pengendalian intern, ya, pengendalian intern terkait dengan sifatnya, kemudian saat waktu, kemudian lingkup pengujian yang akan dilakukan. Seterusnya, untuk melakukan pekerjaan lapangan sebagai auditor, tentu auditor harus memahami bagaimana bukti audit yang kompeten, ya. Bukti audit kompeten ini tentu harus melalui inspeksi, kemudian pengamatan, serta konfirmasi kepada pihak-pihak terkait supaya bukti audit ini bisa meyakinkan auditor bahwa kompeten dan bisa dilakukan sebagai bukti dan dasar sebagai pelaporan auditnya.
Seterusnya standar pelaporan. Nah, ini adalah laporan audit ya. Untuk standar pelaporan audit ada 4 macamnya. Pertama harus sesuai dengan standarnya, standar akuntansi yang berlaku yaitu dengan SPAP tadi ya, standar pemeriksaan. Kemudian itu juga harus menunjukkan kalau ada ketidakkonsistenan ya dalam penerapan prinsip akuntansi, misalnya metode penyusutan ya itu harus dipahami atau harus diungkapkan oleh auditor dalam pelaporannya. Kemudian ada pengungkapan informatif dan laporan keuangan itu harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Dan juga yang terakhir untuk standar audit yang 10 itu, laporan auditor itu memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan ya. Jadi ada opini yang perlu disampaikan atau ditulis oleh auditor untuk laporan auditnya. Nah, jadi yang ketiga-tiganya ini perlu saudara pahami, perlu kalau bisa dihafal ya, kalau bisa dihafal. Ini sudah saya boldkan, saya hitamkan mana yang penting-pentingnya untuk menjadi kompetensi saudara memahami bagaimana melaksanakan audit. Ada standar yang perlu dilaksanakan ketika melaksanakan audit ya. Nah, ini tambahannya mengenai indikator kualitas audit. Nah, apa itu indikator kualitas audit? Nah, di dalam definisinya, indikator kualitas audit ini ada pada pedoman yang sudah disusun oleh Dewan Pengurus IAPI, di mana indikator kualitas audit ini merupakan suatu indikator kunci yang memungkinkan suatu audit yang berkualitas itu dilaksanakan secara konsisten oleh akuntan publik ya melalui KAP, kantor akuntan publik, dengan harus ada kesesuaian dengan kode etik dan standar profesi serta ketentuan hukum yang berlaku. Nah, jadi untuk melaksanakan audit yang berkualitas atau kualitas auditnya itu, indikatornya ini sudah ditetapkan oleh Dewan Pengurus IAPI nomor 4 tahun 2018 ya. Ada 7 yang perlu dilakukan oleh akuntan publik melalui KAP supaya kualitas auditnya ini bisa dipertahankan, bisa menjadi acuan atau pedoman atau sebagai referensi bagi kliennya bahwa akuntan publik ini atau KAP ini sudah bagus pengalamannya atau sudah bagus dari kompetensinya, dari kualitasnya semua. Nah, itu yang menyebabkan Dewan Pengurus IAPI menetapkan indikator kualitas audit pada KAP. Nah, yang pertama kompetensi auditornya ya. Ini terkait dengan pendidikannya, kemudian pengalamannya sebagai auditor, terus etika dan independensi auditor yang sudah saya jabarkan tadi, bagaimana mereka atau auditor tersebut menerapkan independensi dan etika ketika melaksanakan audit. Kemudian penggunaan waktu personil kunci perikatan. Nah, personil kunci perikatan ini maksudnya adalah yang pimpinan dari KAP itu ya. Bagaimana ketersediaan waktunya untuk bisa menelaah dari laporan audit dan menandatangani dan mempertanggungjawabkan laporan audit yang dilakukan oleh anggotanya atau auditornya ya. Kemudian pengendalian mutu perikatan, hasil review mutu dari pihak eksternal dan internal terkait dengan pemerintahan, yaitu bisa jadi dari OJK, Kementerian Keuangan atau P2PK. Nah, tentu ada hasil review untuk mutu dari kualitas audit si KAP itu sendiri. Kemudian rentang kendala perikatan, waktu dari auditnya, kemudian organisasi dan tata kelola KAP, dan terakhir kebijakan imbalan jasa ya atau finansial, di bidang finansial, bagaimana standar dalam fee audit untuk masing-masing perusahaan. Nah, itu tergantung dari kebijakan dari KAP itu sendiri. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Nanti kita lanjutkan mengenai kode etik profesi akuntan dan bagaimana itu bentuk dari indikator kualitas audit ya. Nah,
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.